Terima kasih yang saya hormati Ibu Dr. Nur Jamaiyah sebagai dosen pengampu dan teman-teman sekalian mahasiswa Magister Peternakan Universitas Sumatera Utara. Izinkan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait memang model pembangunan peternakan berkelanjutan pada masa mendatang dari sudut pandang PT Medion. Kebetulan Ibu berpesan kepada saya, kepada kita semua, bagaimana kita memandang model pembangunan peternakan berkelanjutan itu tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sendiri. Ya, kebetulan saya berada di PT Medion. Baik, pendahuluan, latar belakangnya, pembangunan peternakan berkelanjutan, seperti yang diajarkan oleh Ibu, prinsipnya memperhatikan aspek konservasi sumber daya alam, air, dan sumber daya genetik tanaman dan hewan yang harus berwawasan lingkungan. Artinya, pembangunan peternakan yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan, secara ekonomis layak diusahakan karena menguntungkan, secara sosial dapat diterima oleh semua komponen masyarakat, secara ekologis ramah lingkungan dan tetap menjamin keseimbangan ekosistem lainnya. Nah, dari latar belakang itu kita langsung to the point ya Bu ya, ini nggak muter-muter, kita langsung ke permasalahan. Yang pertama, di awal tahun 2018, penggunaan AGP atau Antibiotic Growth Promoter dilarang di Indonesia dengan dasar hukum Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 18 tahun 2019 Junto nomor 41 2014 pasal 22 ayat 4C yang menyatakan setiap orang dilarang menggunakan bahan pakan yang dicampur dengan hormon tertentu atau antibiotik sebagai suplemen. Nah, akibat dari larangan pemakaian AGP ini, artinya ketiadaan AGP di pakan unggas berakibat fatal ya, menurunnya performan dari unggas, baik itu yang ayam petelur, produksinya tidak maksimal, di ayam pedaging nanti FCR-nya membengkak dan bobot badannya terakhirnya tidak tercapai, dan memicu munculnya beberapa macam penyakit. Yang ketiga, belum ditemukan solusi yang tepat terkait bahan yang alami dan aman sebagai pengganti AGP ini. Nah, tujuan daripada makalah ini, selain juga melengkapi untuk kewajiban dari seorang mahasiswa untuk menyelesaikan tugas kuliah, tujuan penulis itu memberikan informasi tentang model pembangunan peternakan masa mendatang dengan pemanfaatan sumber daya hayati atau tanaman herbal menjadi alternatif pengganti AGP, Antibiotic Growth Promoter, pada ternak. Pembahasannya, kita ketahui Bapak Ibu sekalian, di Indonesia terdapat kurang lebih 30.000 jenis tumbuh-tumbuhan. Dengan 30.000 jenis tumbuh-tumbuhan ini ternyata masih 7.500 saja yang bisa dideteksi sebagai tanaman yang berkhasiat obat. Ya. Dari 7.500 tanaman itu, jumlah tanaman obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia itu sekitar 1.000 sampai 1.200 jenis. Dan yang digunakan secara rutin dalam industri obat tradisional baru sekitar 300 jenis. Itu datanya dari BPOM RI tahun 2016. Artinya, peluang kita untuk membangun peternakan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya hayati tanaman-tanaman yang ada di Indonesia sangat besar sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang kita ketahui, keunggulan produk herbal itu yang pertama aman. Apa artinya aman? Aman terhadap hewannya dan aman terhadap konsumennya, manusianya. Artinya, si hewan itu tidak menimbulkan suatu efek negatif ketika dia meminum antibiotik herbal. Yang kedua, bebas residu. Ya, kita ketahui belakangan banyak sekali penyakit-penyakit di manusia yang bermunculan seperti kanker, kanker otak, kanker darah, ya, kanker usus. Nah, itu apa efeknya? Itu apa penyebabnya? Faktor pemicunya adalah memang salah satunya adalah adanya faktor residu di bahan makanan seperti di ayam, di bebek dan yang lainnya. Yang ketiga, keunggulan produk herbal itu adalah mudah didapat. Artinya kita tidak bersaing dengan manusia secara umum. Artinya banyak produk-produk herbal itu atau rumput-rumputan yang belum kita kaji yang bisa dapat menjadi bahan antibiotik ataupun alternatif pengganti AGP pada unggas. Yang berikutnya multifungsi, ya. Jadi dia bisa menjadi suplemen, bisa juga menjadi antibiotik, itu jadinya. Nah, berikutnya yang kami akan memberikan solusi contoh-contoh terobosan yang dilakukan oleh PT Medion
terhadap pemanfaatan bahan alami ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, herbal untuk atasi penyakit bakterial dan koksidiosis. Ya, kita ketahui penyebab penyakit itu ada bermacam-macam. Ada yang penyebab penyakit bakteri, ada virus, protozoa, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau kita bahas di sini yang pertama, kita beri nama produknya Viterra. Ya, itu komposisinya mengandung ekstrak Origanum vulgar. Artinya tanaman ini pot manjoran kalau bahasa Indonesia. Dan Andrigapis paniculata itu adalah sambiloto, ya. Jadi kalau kita ketahui kalau kita sambiloto itu pahit, ya. Jadi kalau kita minum itu menyegarkan bagi kesehatan kita, ya. Bentuk sediaannya cair dan indikasinya itu mengatasi penyakit bakterial seperti CRD, Coryza, Colibacillosis, dan protozoa. Protozoa yaitu koksidiosis, yaitu kalau bahasa kerennya berak darah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus membedakan antara produk jamu dan produk herbal terstandar, ya. Di masyarakat umumnya banyak yang sudah melakukan juga, Bapak Ibu sekalian, untuk menterapi hewan ternaknya, seperti misalnya Bang Adil di domba itu mereka memanfaatkan pinang, ya. Pinang itu untuk obat cacing. Nah, tapi ada beda antara produk jamu dan produk herbal terstandar. Produk jamu itu dibersihkan dan ditimbang saja, digiling halus dan disaring, kemudian ada sedikit perlakuan, difermentasi atau langsung digunakan. Nah, kalau produk herbal terstandar, selain dibersihkan, ditimbang, ekstraksi, dan formulasi, dia ada animal trial. Ya. Jadi ketika kita mau meluncurkan suatu produk itu, kita harus melakukan animal trial di internal kita. Yang keempat ada quality control-nya. Ya. Jadi yang kelima, tiap tahapan terstandarisasi sesuai dengan ketentuan dari CPOHB atau cara pembuatan obat hewan yang baik, GMP, dan FOI. Nah, kalau kita bahas lagi mengenai jenis herbal itu, yaitu yang pertama jamu, ya Bapak Ibu, ya. Jamu dari bahan tumbuhan alami dengan simplisia sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau Ibu Nur misalnya pegel-pegel nih, ya, tinggal ambil temulawak sama kunyit sama jahe, ya Bu, ya, jahe merah. Nah, itu juga menjadi jamu. Di kita juga menawarkan produk-produk seperti itu, tapi kita melakukan herbal terstandar, ya. Di atas herbal terstandar lagi, Bu, fitofarmaka namanya. Karena fitofarmaka itu berdasarkan uji farmakologi dan toksisitas pada hewan dan uji klinis pada manusia. Jadi produk-produk yang kita lakukan sudah memasuki tahapan yang ketiga, fitofarmaka, ya. Jadi efektivitas herbal dalam meningkatkan kekebalan. Tadi kalau kita beri contoh tadi yang pertama itu terhadap penyembuhan bakteri. Nah, kalau herbal itu bisa meningkatkan imun tubuh dari ternak, Bu. Yaitu yang pertama namanya produk Imustim. Ini juga Andrographis paniculata atau sambiloto tadi. Nah, ini bentuk sediaannya cair, itu stimulasi sistem imun, memulihkan kesehatan, meningkatkan nafsu makan. Nah, ada juga efektivitas herbal dalam meningkatkan nafsu makan, yaitu induk kunyit, ya, kumafit, ya, ekstrak kurkuma, multivitamin, asam amino, dan elektrolit. Bentuk serbuknya larut air, meningkatkan nafsu makan, memperbaiki penyerapan zat makanan, mencegah stres. Ya, ini singkat saja, karena takutnya nanti dianggap jualan, ya Bu. Artinya, kesimpulannya, pembangunan peternakan berkelanjutan prinsipnya yang tadi, benar yang kita pelajari, bahwasanya harus memperhatikan aspek konservasi sumber daya alam, air, dan sumber daya genetik tanaman dan hewan harus yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, pelarangan pemakaian EGP pada pakan ternak, terutama unggas, menjadi masalah bagi penurunan produktivitas ternak unggas, baik pedaging maupun petelur. Yang ketiga, potensi tanaman herbal di Indonesia yang sangat besar, berpeluang untuk diolah menjadi alternatif pengganti EGP. Saran, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk tanaman herbal Indonesia yang berpeluang menjadi obat dan alternatif pengganti EGP. Artinya ini peluang bagi kita untuk melakukan penelitian itu. Perlu dilakukan edukasi kepada peternak terkait obat herbal yang mutu dan kualitasnya tidak kalah dengan obat kimiawi. Nah, memang di peternak ini belum begitu tren, ya, obat herbal ini ke peternak itu. Yang ketiga perlu penggalakan penanaman tanaman herbal. Nah, ini berpeluang juga. Jadi inilah pandangan kami dari PT Medion bagaimana pembangunan peternakan itu berkelanjutan. Artinya ketika nanti tanaman herbal itu ditemukan manfaatnya, petani juga makin bersemangat untuk melakukan penanamannya. Mungkin itu saja, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya
mohon masukan dan saran dari teman-teman, dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.